Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik Paroki Tomang, Jakarta. Hari ini hari Kamis, tanggal 3 April tahun 2025. Tema renungan kita hari ini adalah kesaksian hidup. Ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum saya memutuskan untuk masuk seminari Tinggi Karmel di Malang, saya sempat bekerja di sebuah perusahaan farmasi di bagian pemasaran. Pekerjaan saya ini meminta saya untuk sering pergi keluar kota. Lalu saya bisa berhari-hari, bahkan kadang-kadang bisa melewati satu hari Minggu di suatu kota. Dan tentunya sebagai seorang Katolik yang taat, maka setiap hari Minggu saya harus pergi ke gereja. Maka ketika berada di sebuah kota dan kemudian saya melewati hari Minggu di situ, biasanya saya akan bertanya kepada resepsionis di hotel tempat saya menginap, di mana lokasi atau di mana alamat gereja Katolik di kota ini, supaya saya bisa mengikuti misa di gereja itu. Dan ini menurut pengalaman saya, seringkali para resepsionis itu langsung mengerti Jadi, gereja Katolik itu yang dekat alun-alun itu Pak. Gereja Katolik itu yang dekat stasiun kereta api Pak. Jadi mereka dengan cepatnya memberitahu saya di mana lokasi gereja Katolik di kota itu. Dan ini membuat saya heran, mengapa mereka bisa begitu cepat memberitahu lokasi gereja Katolik. Lalu saya bertanya kepada para resepsionis itu, bagaimana mereka bisa membedakan atau bagaimana mereka bisa tahu bahwa itu adalah gereja Katolik, karena yang namanya gereja ini ada banyak denominasi, ada banyak aliran. Apalagi di Indonesia, saya mendengar anggota PGI itu, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, itu jumlahnya sudah 200 lebih Lalu bagaimana bisa membedakan ini adalah pasti gereja Katolik? Dan sangat menarik ketika saya bertanya seperti itu, bagaimana mereka bisa tahu pasti bahwa itu adalah gereja Katolik. Mereka mengatakan kesan yang sama Mereka mengatakan hal yang sama kepada saya. Pak, biasanya kalau gereja Katolik itu biasanya umatnya itu gampang membaur dengan umat beragama lain. Mereka biasanya terbuka dan tidak sulit untuk bergaul dan berelasi dengan agama lain. Beberapa sahabat saya dan beberapa teman saya itu mereka juga Katolik, dan mereka kalau berdoa di gereja itu Pak. Jadi pasti itu gereja Katolik. Inilah satu kesan yang seringkali saya terima selalu saya terima ketika saya berkunjung ke sebuah kota dan bertanya di mana letak gereja Katolik di kota itu. Mereka tidak pernah ke gereja itu, masuk ke gereja itu, tetapi mereka tahu persis bahwa itu adalah gereja Katolik ketika melihat ciri-ciri dari umat gereja itu itu pada umumnya seperti itu. Jadi kalau orang Katolik itu biasanya gampang bergaul dengan umat beragama lain. Rata-rata mengatakan seperti itu. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, inilah salah satu contoh bagaimana orang itu mengetahui sesuatu atau mengetahui seseorang, mengenal sesuatu atau mengenal seseorang itu dari tindak tanduknya, dari tindakannya, dari apa yang dia lakukan. Dan ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Injil Yohanes bab 5 ayat 31 sampai 47 yang dibacakan dalam perayaan Ekaristi hari ini,
Tuhan Yesus juga menegaskan bahwa Dia bisa dikenal melalui apa yang Dia kerjakan. Tuhan Yesus hari ini dalam Injil bersabda, "Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan. Dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku." Jadi Tuhan Yesus dengan demikian menegaskan bahwa sebenarnya meskipun Yohanes Pembaptis itu diutus oleh Allah untuk bersaksi akan Kristus, akan Yesus, tetapi Tuhan Yesus mengatakan sebenarnya kesaksian dari Yohanes Pembaptis itu tidak terlalu penting, ya, atau sebenarnya ya tidak harus, ya. Kenapa? Karena orang bisa mengenal pribadi Yesus Kristus melalui apa yang Dia kerjakan, melalui apa yang Dia lakukan. Dan memang inilah yang terjadi di antara orang-orang Israel. Orang-orang Israel begitu mudah mengenal Yesus Kristus melalui ciri-ciri pekerjaannya, melalui ciri-ciri apa yang Dia lakukan dalam hidup sehari-hari. Pada umumnya para rabi itu dalam masyarakat Yahudi atau masyarakat Israel di zaman Yesus, ya, para rabi itu biasanya mereka memiliki ciri-ciri yang sama. Mereka kemana-mana mengajar umat, ya, supaya sungguh-sungguh menjalankan aturan-aturan agama, hukum-hukum agama dengan konsisten, dengan konsekuen, supaya dengan demikian Allah berkenan kepada mereka. Jadi supaya Allah itu senang dan bahagia, maka orang harus tekun, harus taat menjalankan perintah-perintah agama. Sebaliknya, kalau orang tidak menjalankan ajaran-ajaran agama, hukum-hukum agama, perintah-perintah agama, maka Allah pasti murka. Dan kalau Allah sudah murka, maka itu adalah dosa dan manusia bisa dimasukkan ke dalam neraka. Itu adalah ciri-ciri pembawaan dari para rabi pada umumnya, ya. Jadi mereka kemana-mana mengajarkan orang harus taat tekun menjalankan perintah agama supaya Allah tidak murka. Tetapi penampilan Yesus sungguh berbeda. Apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sungguh lain daripada apa yang diajarkan oleh para rabi. Ajaran Tuhan Yesus selalu menekankan soal relasi, ya. Jadi kemana-mana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa Allah itu adalah Bapa kita, ya, seperti yang dikatakan atau diucapkan dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, doa Bapa kami. Melalui doa itu Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita bahwa relasi kita dengan Allah itu seperti relasi antara anak dengan bapanya. Maka relasi itu adalah hal yang diutamakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa manusia itu harus menjalin relasi yang mesra, relasi yang dekat dengan Tuhan, dengan Allah. Karena Allah adalah Bapa kita. Sedangkan menjalankan ajaran-ajaran agama, hukum-hukum agama, aturan-aturan agama, itu adalah mungkin ya persoalan nomor 2, ya. Bagi Tuhan Yesus, yang paling utama, yang paling penting dalam hidup seorang beriman adalah menjaga relasi dengan Allah supaya selalu baik, supaya tetap baik. Sedangkan menjalankan hukum-hukum agama itu adalah soal berikutnya. Ini terbalik dengan para rabi pada umumnya, ya. Para rabi ini mereka tidak terlalu mementingkan soal relasi, ya. Yang penting orang harus menjalankan aturan-aturan, hukum-hukum, perintah-perintah agama supaya Allah tidak marah, supaya Allah tidak murka, ya, rata-rata demikian. Tetapi Tuhan Yesus lebih menekankan soal relasi, hubungan yang dekat, yang mesra antara manusia dengan Allah, ya. Sedangkan menjalankan hukum-hukum agama, perintah-perintah agama itu
bagi Tuhan Yesus ya adalah soal yang kedua. Karena toh ya manusia mana yang bisa menjalankan hukum-hukum agama, perintah-perintah agama, aturan-aturan agama sampai 100% betul, saya kira tidak ada. Ya Romo pun juga kadang-kadang ya jatuh bangun ya menjalankan hukum-hukum dan ajaran-ajaran agama ya. Maka yang dipentingkan oleh Tuhan Yesus adalah relasi. Yang penting adalah relasi, hubungan kita yang dekat, yang mesra, yang intim dengan Allah Bapa kita. Nah, dari perbedaan ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, orang bisa mengenal bagaimana pribadi dan bagaimana identitas atau jati diri dari Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang sejati. Namun pada kenyataannya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, banyak di antara kita umat Katolik belum terlalu mengenal Tuhan Yesus Kristus yang kita imani. Ya, pada kenyataannya demikian. Banyak orang masih salah paham, banyak orang masih belum punya pengenalan yang mendalam dengan Dia yang diimani, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ya. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudari, inilah tugas kita di masa Prapaskah yang masih tersisa ini. Ya, mari kita lanjutkan doa-doa kita, permenungan-permenungan kita akan sabda Tuhan. Dan semoga di masa Prapaskah tahun 2025 ini, sebelum kita merayakan Hari Raya Paskah dengan penuh sukacita, kita boleh semakin mengenal, kita boleh semakin intim, semakin mesra, semakin dekat dengan Dia yang sungguh-sungguh kita cintai dan kita imani, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Tuhan memberkati.